sekarang ini saya lagi sakit gigi dokter, kemudian saya harus bagaimana? Hai Sobat Denta, jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Frida di channel YouTube Dr. Gigi TV. Halo Sobat Denta, kali ini saya sedang jalan pagi dan tetap menerapkan physical distancing. Jadi di sekitar saya sangat sepi, jarang ada orang, dan yang penting adalah itu. Tapi kalaupun terpaksa ada banyak orang, Anda harus menggunakan masker ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai sekarang ini saya lagi sakit gigi dokter, kemudian saya harus bagaimana? Di tengah wabah corona ini saya nggak berani dong keluar rumah. Oke, buat kalian yang benar-benar merasakan sakit gigi, sebaiknya kalian harus datang ke dokter gigi. Tapi sebelum datang, kalian wajib telepon ya. Telepon atau kirimkan pesan melalui WhatsApp atau SMS. Mungkin dokter akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, dan tolong pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan jujur dan apa adanya. Karena itu sangat berpengaruh dengan keberhasilan perawatan nanti dan keamanan kita semua. Dan ketika kalian sudah memutuskan untuk pergi ke dokter gigi, tolong kalian perginya sendiri ya, tidak perlu ditemani dengan siapapun, tolong hanya kalian saja, karena yang boleh masuk ruangan hanya pasien yang akan dirawat giginya saja. Penunggu tidak boleh masuk, jadi percuma juga kalau Anda diantar. Dan untuk meminimalisir adanya infeksi silang, kemudian juga kalau bisa begitu Anda keluar rumah, Anda menggunakan kendaraan pribadi Anda sendiri. Jadi Anda menggunakan kendaraan pribadi Anda sendiri, kemudian Anda sampai di lokasi, kemudian langsung bertemu dengan dokternya. Dan ketika Sobat Denta sudah sampai di tempat praktek dokter gigi, ada beberapa hal yang harus Sobat Denta perhatikan. Hal-hal apa saja sih yang harus Sobat Denta perhatikan? Berikut akan saya jelaskan di tempat praktek. Nah, setelah kalian melakukan penjadwalan dengan dokter gigi kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan 1 minggu sebelum Anda datang suhu Anda normal dan Anda tidak mempunyai gejala seperti panas, batuk, kemudian flu, dan lain sebagainya. Karena sebelum kalian masuk ruangan perawatan, kalian akan dicek suhunya, dan apabila suhu kalian di atas 37,5, kemudian ada tanda-tanda tidak vital dan ada tanda-tanda batuk dan gejala-gejala flu, mungkin dokter tidak akan melakukan perawatan pada saat itu. Mungkin dokter akan melakukan penundaan dan menyarankan Anda untuk segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan umum. Jadi sebaiknya Sobat Denta cek suhu dulu ya sebelum datang ke dokter gigi. Mungkin kalian punya termometer pribadi di rumah, jadi kalian tidak akan sia-sia untuk ketika kalian sudah datang ke dokter gigi kalian. Kemudian yang kedua, sebelum memasuki ruangan perawatan dokter gigi, sebaiknya kalian mencuci tangan kalian dengan air mengalir dan dengan sabun. Apabila tidak ada, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian setelah kalian mencuci tangan kalian boleh memasuki ruangan perawatan dokter gigi. Kemudian setelah dokter gigi atau petugas kesehatan mempersilahkan kalian untuk masuk ke ruangan, kalian jangan kaget ketika dokter gigi dan beberapa petugas masih tetap menggunakan masker, kemudian menggunakan pakaian seperti ini atau pakaian seperti ini. Kalian jangan kaget ya, karena itu merupakan prosedur kita untuk mencegah adanya infeksi silang antara pasien dengan petugas kesehatan maupun antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, sehingga kalian nggak perlu kepo ya sama wajah dokternya dan petugas medisnya. Kemudian yang keempat, jawab semua pertanyaan dari dokter gigi dan petugas medis dengan jujur dan apa adanya, dan apabila ada yang kurang jelas kalian bisa menanyakan kembali. Karena apa? Jawaban-jawaban kalian ini akan sangat berpengaruh pada keselamatan kalian pada saat perawatan nanti, dan juga berpengaruh pada kelancaran perawatan ya. Jadi jawab dengan apa adanya, tidak perlu ditutup-tutupi.
Kemudian yang kelima, ketika dokter gigi sudah mempersilahkan kalian duduk di kursi perawatan dokter gigi seperti ini dan kalian sudah siap untuk dirawat, kemudian kalian berkumur, jangan kaget ya kalau misalkan air kumurnya rasanya agak aneh, tidak seperti air minum kalian biasanya yang kalian minum. Kenapa? Karena kami harus menambahkan larutan antiseptik ke dalam cairan kumur kalian. Hal itu demi keamanan kita semua. Kemudian yang keenam, ikuti seluruh perintah dan petunjuk yang diberikan oleh dokter gigi. Seperti contohnya untuk memakai seleber yang sudah disediakan oleh dokter gigi, kemudian untuk berkumur di tempat yang benar, membuang sampah di tempat yang benar. Maksudnya adalah ketika di dokter gigi ada beberapa tempat sampah, yaitu sampah medis dan non medis, sehingga kalian membuang tisu ke tempat sampah yang non medis dan lain sebagainya nanti akan diberi petunjuk oleh dokter giginya. Kemudian yang ketujuh, biasanya pada saat perawatan mungkin kalian akan diantar dan ditemani pacar, kemudian keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Namun di saat wabah corona seperti ini, sebaiknya Anda datang sendiri. Kemudian ketika perawatan pun apabila Anda diantar, pengantar tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan. Karena apa? Karena kita menghindari adanya infeksi silang, sehingga yang boleh masuk hanyalah pasien yang bersangkutan yang akan dirawat, kecuali untuk pasien anak-anak. Kalau anak-anak harus tetap didampingi ya oleh salah satu orang tua atau keluarga, hanya satu. Oke Sobat Danta, sekian dari Dokter Gigi TV. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan komen di bawah. Oke? Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat update video terbaru dari kami. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ya, dan jangan lupa like. Oke.